kasih terlebih dahulu ya Bu untuk waktunya sekitar 10 menit untuk konseling ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, kebetulan saya ada waktu luang. Baik. Mana Bu obatnya? Nih. Di sini saya melakukan konseling agar nanti Ibu di rumah tidak salah menggunakan obatnya. Di sini dengan Ibu RH sendiri, Iya. usia 45 tahun. Ya, alamatnya di mana? Di Jatimurni, Bekasi. Nomor teleponnya Bu? 0853 7830 4557. Baik. Untuk yang pertama gejala apa yang dirasakan? Saya merasa sering buang air kecil, kemudian kepala saya pusing, pundak saya sakit, berat badan saya menurun, kemudian ini saat terjadi lukanya susah sembuhnya. Apakah Ibu mempunyai riwayat alergi obat? Tidak. Apakah Ibu punya riwayat merokok atau pernah minum minuman beralkohol? Tidak. Terus tadi sudah memberitahu obatnya untuk apa? Sudah. Tadi dokter bilang kalau obatnya ini untuk menurunkan kadar gula, kadar kolesterol dan darah tinggi saya. Tapi saya tidak tahu itu obatnya yang mana untuk kadar gula dan kolesterol serta darah tinggi saya. Dokter tadi sudah menjelaskan cara pakainya bagaimana? Belum. Dokter tadi sudah menjelaskan harapan setelah pembelian obat ini apa? Sudah, harapannya sih agar kadar kolesterol, terus gula darah sama darah tinggi saya itu cepat sembuh. Ini saya jelaskan satu persatu ya Bu untuk aturan pakai obatnya. Yang pertama itu Ibu mendapatkan obat glibenclamid. Glibenclamid di sini berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, aturan pakainya 2 kali sehari setelah makan. Biasanya Ibu sarapan jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jadi sekitar jam 6.15 menit Ibu minum obatnya ya Bu untuk yang pertama. Untuk yang kedua jam 6.15 di sore hari Ibu minum lagi ya. Nah, si obat glibenclamid ini juga mempunyai efek samping seperti mual, muntah, terus kemudian dia pusing, nyeri di ulu hati. Dan obat yang kedua itu ada simvastatin. Dia diminum 1 kali sehari sebelum tidur atau saat malam hari. Biasanya Ibu tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jadi jam 9 malam usahakan Ibu sudah minum obatnya ya, agar Ibu nanti tidak lupa minum obatnya. Ya. Obat yang ketiga itu ada lisinopril. Lisinopril di sini berfungsi mengendalikan tekanan darah tinggi Ibu. Nah, minumnya 1 kali sehari setelah atau sebelum makan. Nah, si lisinopril ini Ibu bisa minum barengan dengan glibenclamid tadi. Iya. Nah, oh iya, tadi si simvastatin ini sendiri Bu, dia mempunyai efek samping gangguan cerna dan pusing. Dan lisinopril sendiri mempunyai efek samping menyebabkan pusing, batuk, mual, serta lelah. Dan yang terakhir Ibu mendapatkan alat yang namanya insulin pen Bu. Di sini insulin pen berisikan lantus. Nah, di sini insulin pennya masih tersegel ya Bu, izin membukanya. Nah, insulin pen ini sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, nanti sebelum Ibu gunakan, 30 menit sebelum Ibu gunakan, Ibu masukkan ke dalam kulkas. Tapi jangan ke bagian freezernya ya Bu, bagian sampingnya saja. Nah, nanti kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, Ibu gosok-gosok seperti ini agar obatnya tercampur dan suhunya tidak terlalu dingin. Lalu kemudian Ibu pasangkan jarum yang terpisah dari insulin pennya. Caranya lepas dulu tutup insulin pennya, kemudian lepas tutup dari jarumnya, kemudian pasangkan. Setelah terpasang, Ibu buka tutup bagian paling atas si jarumnya sampai terlihat si jarumnya. Nah, nanti setelah itu sebelum digunakan Ibu putar dulu sebanyak 2 unit untuk mengecek apakah insulin pennya ini dapat digunakan dengan baik atau tidak. Semisal nanti jika tombolnya dipencet dan mengeluarkan cairan, berarti dia dapat digunakan dengan baik. Tapi jika tidak, nanti ganti insulin pen yang baru ya Bu. Nah, setelah itu si insulin pennya ini diatur kembali sebanyak 10 unit karena aturan pakainya 1 kali sehari 10 unit. Nah, si insulin pennya ini kemudian disuntikkan ke bagian tubuh yang berlemak, contohnya seperti lengan, perut, dan paha. Saya contohkan di bagian lengannya Bu. Misalnya di bagian lengan. Nah, nanti Ibu bersihkan terlebih dahulu bagian lengan, biasanya di bagian alis sini Bu.
itu pakai alkohol swab. Ibu di rumah ada alkohol swab? Ada. Dengan alkohol swab, kemudian ibu suntikan ke bagian lengan tadi. Nah, sampai si insulin pennya berhenti berbunyi kan, seperti tek tek gitu. Nah, setelah itu tunggu berapa detik, baru kemudian dilepas. Nah, nanti jika seandainya ada darah yang keluar, ibu bersihkan kembali dengan alkohol swab. Kalau tidak, memakai tisu atau kapas juga boleh, Bu. Nah, itu ibu si jarum yang telah dipakai ini kemudian dibuang ya, Bu, semuanya dilepaskan. Setelah itu ibu buang ke botol bekas terlebih dahulu atau dibungkus dengan tisu, baru kemudian dibuang ke tong sampah agar tidak mengenai orang lain. Iya. Oh iya, tadi si insulin pen ini berisikan lantus yang berefek samping itu menurunkan kadar gula darah sampai batas normal. Dan nanti juga bisa jadi ada efek samping seperti reaksi di bagian yang tadi disuntikan, Bu. Dari semua obat-obat ini tadi berefek samping, Bu. Nanti semisal ada efek samping yang ibu rasakan, tolong hubungi dokter kembali ya, Bu. Dan obat-obatan ini juga tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui, Bu. Ibu tidak sedang hamil atau menyusui kan? Tidak. Sampai di sini apa ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu bolehkah ibu mengulangi tentang aturan pakai yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, boleh. Nah, jadi aturan pakainya itu tadi kalau untuk si glibenclamidnya ini diminum 2 kali sehari sehabis makan. Kalau si simvastatin ini diminum 1 kali sehari sebelum tidur. Kalau si lisinopril ini diminum 1 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Nah, untuk cara penggunaan insulin pennya ini saya masukkan dulu ke dalam kulkas selama 30 menit. Kemudian saya ambil, terus saya gosok-gosokkan seperti ini. Kemudian saya buka tutup insulin pennya, kemudian pasang jarum yang terpisah. Saya pasangkan, kemudian saya buka tutup jarumnya sampai terlihat jarumnya. Setelah itu untuk mengetes si insulin pennya berguna atau enggak, saya setel sebanyak 2 unit. Nah, saya tekan tombol bagian di sini, bagian bawah di sini. Jika keluar cairan berarti bisa dipakai. Lagi sebanyak 10 unit. Nah, setelah disetel, saya suntikan ke bagian yang berlemak. Sebelum itu saya oleskan dengan alkohol swab, misalnya di tangan sebelah sini. Saya suntikan. Setelah saya suntikan sampai ada bunyi tek tek gitu, kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan saya bersihkan kembali. Alkohol swab atau Saya bersihkan kembali dengan alkohol swab atau tisu. Kemudian setelah saya gunakan, saya lepas jarumnya. Saya simpan di botol bekas atau tisu. Kemudian saya buang di tempat sampah. baik. Sampai di sini sepertinya ibu sudah paham dengan penjelasan saya. Untuk dokumentasi boleh ibu tanda tangan? Iya, boleh. Ini obatnya. Ini ada nomor telepon saya. Nanti jika ada informasi yang ingin ditanyakan lagi bisa hubungi. Ya. Semoga lekas sembuh, Bu. Terima kasih. Iya.